Halo anak-anak komunitas Yedija, apa kabarnya? Papi berharap kalian baik-baik saja. Sore hari ini kita bertemu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan sharing firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini kami bisa berkumpul secara online. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Berkati Tuhan acara persekutuan komunitas Yedija sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pimpin kami ya Tuhan, biarkan kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sekarang yang lagi duduk, ayo kita semuanya berdiri. Kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita ciptaan Tuhan yang istimewa dan unik. Ayo kita nyanyikan sebuah lagu dengan judul Aku Istimewa. Nama Tuhan, katakan bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita istimewa, kata siapa? Kata Yesus. Kita berharga, Alkitab mengatakan. Kita istimewa, kata Yesus. Kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus. Yuk kita nyanyikan lagi dengan semangat. Aku istimewa, karena katamu. Aku istimewa, karena kau puji. Mengatakan aku istimewa.
tapi darah Yesus. Puji Tuhan. Siapa yang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Ayo kita tetap berdiri. Wah, tuh masih ada yang duduk. Ayo yang duduk semuanya pada bangkit berdiri dulu. Nah, ayo. Kita mau nyanyikan sebuah lagu. Kalian pasti tahu lagu ini, dan Papi pengen kalian nyanyikan lagu ini dengan semangat dan ada gerakannya. Oke? Papi mau kasih pertanyaan sebelumnya. Titik-titik itu sabar. Dia tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Ya, kita mau nyanyikan sebuah lagu dengan judul Kasih. Kasih. Jangan lupa gerakannya ya yang di rumah ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak pernah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak pernah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Ayo peluk-peluk sama saudara-saudaranya di rumah. Seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Papi mau tanya, siapa di sini yang mau mengasihi dan sayang sama Tuhan lebih lagi? Kita mau nyanyikan sebuah lagu dengan judul I Love You Jesus. Dalam lagu ini dikatakan, saya sayang sama Tuhan, saya akan bertumbuh untuk mengenal Tuhan, saya sayang sama Tuhan, dan saya mau tumbuh untuk melayani Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. I want to know you, Lord, you are a great big God. I'm young and do not know a law. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget.
I grow up serving you. Yang belum tahu lagu ini, yuk kita belajar sama-sama. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up serving you. Tuhan, kami mau lebih lagi sayang sama Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Sore hari ini, kami mau mendengarkan sebagian dari sharing firman Tuhan. Tolong kami, Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, agar kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar dari kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang semakin sayang sama Tuhan, semakin taat sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Yuk anak-anak yang di rumah pada duduk dengan baik, kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita buka di Matius 7 ayat 1. Sekali lagi, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, Papi mau mulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga terdiri dari 5 orang. Yang pertama, papahnya, mamahnya, lalu ada Kak Bulan, Kak Mentari, dan Bintang. Bintang ini anak yang paling kecil ya. Papi punya pertanyaan sebelumnya. Kenapa si Bintang ini merupakan anak yang paling kecil? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Tahu nggak? Jawabannya karena tidak ada lagu yang berkata Bintang besar, adanya bintang kecil. Just main-main ya, cuma main-main aja, just kidding ya. Oke, jadi pada satu waktu keluarga ini sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Papa, Kak Bulan, dan Bintang duduk-duduk sambil menunggu mamahnya dan Mentari yang sedang ke toilet. Hari ini libur sehingga banyak orang lalu lalang. Ih Kak, lihat tuh, mas-mas rambutnya panjang. Pasti dia preman tuh, kata Bintang. Jangan-jangan bekas narapidana lagi. Ih, kata Bintang sambil ketakutan. Awas, awas, itu tuh ibu-ibu di ujung sana liatin kita. Jangan-jangan itu penculik. Wah, takut Pah, kata Bintang. Lalu Bulan menjawab, Shh, Bintang, apaan sih? Kok menuduh orang tanpa bukti? Tiba-tiba papahnya mengangkat sebuah kacang, lalu memecahkannya dan memakannya. Lalu papanya ngomong sama Bintang dan Kak Bulan. Kulit kacang ini jelek ya, tapi isinya enak sekali.
Tiba-tiba Bintang berkata, begitu ya Pak, kata Bintang. Belajar hal yang baru dari Papa. Ya, anak-anak, tanpa sadar kita sering dengan mudah menghakimi orang lain. Apa pesan Tuhan dalam bacaan kita tentang menghakimi hari ini? Berpikir positif terhadap orang lain bisa membantu kalian untuk tidak cepat menghakimi. Nah, sebentar kita mau nonton sebuah klip video. Yang pasti kalian bisa belajar dari video ini. Yuk kita nonton bareng-bareng. Dalam video tersebut diceritakan ada seorang nenek yang sedang berjuang untuk membeli sebuah waffle atau kue. Nah, ketika si nenek memasukkan uang di alat tersebut, dia berharap waffle atau kue itu bisa jatuh dan dia ambil. Ternyata kuenya itu tidak bisa jatuh ya, tidak bisa diambil gitu. Jadi si nenek berusaha dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya menggoncangkan alat itu, tapi nggak berhasil juga.
Dia tendang-tendang, nggak berhasil juga, sampai dia coba mundur ke belakang, dia lari, lalu dia tabrak mesin itu, dan akhirnya waffle tersebut jatuh dan akhirnya bisa diambil. Si nenek pun berbahagia. Setelah itu, nenek membawa makanan atau kue itu untuk duduk di sebuah stasiun kereta. Nah, diceritakan di situ nenek itu mulai duduk dan memakan satu buah wafelnya. Dia menikmati makanannya, lalu dia membuka sebuah surat kabar atau koran, dia membaca sambil menikmati kue tersebut. Ketika dia mau mengambil kue yang kedua, tiba-tiba ada tangan anak muda. Hah, si nenek pun kaget di situ. Loh, kenapa tiba-tiba ada orang lain yang mengambil makanan saya? Kata nenek dalam hatinya. Setelah itu, dia langsung mengambil sebungkus kue itu, sisanya itu semua dia pangku supaya anak muda itu nggak bisa ngambil kuenya. Terus si nenek itu makan kembali sambil membaca surat kabar atau koran tersebut. Tiba-tiba anak muda itu tetap mengambil kue tersebut dari pangkuan si nenek. Nenek mulai geram, nenek mulai marah. Kenapa ini anak muda ngambil makanan saya? Pikirnya begitu ya. Sampai akhirnya rebutan, dan akhirnya si orang muda itu berpikir, ya sudah deh, saya bagi aja setengah. Dia patahkan kue itu lalu bagi sama neneknya, lalu si anak muda itu makan hanya setengah sisanya itu. Anak muda itu tetap diam, tetap menikmati lagunya itu sambil tenang saja, tapi neneknya marah-marah, kesal. Kue setengah itu yang dikasih oleh anak muda itu sampai dia hancurkan dan dia nggak makan. Lalu dia pergi cepat-cepat masuk ke dalam kereta karena kereta sudah datang. Nah, yang menarik di sini, ketika si nenek sudah duduk diam di kereta, dia membuka tasnya dan tanpa disangka-sangka di dalam tasnya itu ada sebuah kue atau waffle itu masih utuh. Dan dia baru menyadari bahwa kue yang tadi dia makan sebetulnya itu bukan punya dia. Ternyata kue itu punya anak muda itu. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar. Kadangkala kita dengan mudah ya, seperti si nenek ini, menyalahkan orang lain atau merasa diri yang paling benar, menghakimi, dan langsung bereaksi dengan menunjukkan sikap yang tidak baik. Contohnya mungkin marah-marah. Siapa yang di sini suka marah-marah? Ayo, ya. Tapi di lain pihak kita bisa melihat anak muda yang sedang mendengarkan lagu itu sebetulnya dia sangat mudah ya untuk dia marah atau menuntut ganti rugi. Ini kan kue punya saya, kenapa si nenek tiba-tiba ambil? Mungkin dia bisa berkata gitu. Tapi si anak muda ini cuman duduk, diam, merespon dengan tenang dan tidak marah-marah. Malah sempat membagikan kuenya setengah bagian. Ya, kita bisa belajar. Kita kadang nggak perlu diajari atau menempuh pendidikan formal bagi kita untuk melihat kelemahan, kekurangan, atau kesalahan orang lain. Semua orang mudah sekali melihat dosa, kesalahan, dan kekurangan orang lain, sekalipun itu kecil sekali. Sebaliknya, kekurangan, kelemahan, atau kesalahan yang ada di dalam diri sendiri, sekalipun itu besar, kadang-kadang kita nggak mudah lihat, apalagi diakuin. Nah, dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yuk kita belajar untuk kita tidak menghakimi, kita belajar untuk punya respon yang benar, dan kita mau belajar untuk mengampuni. Ya, hari ini kita udah belajar supaya kita jangan menghakimi. Ayat hafalan yang diambil adalah Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi, Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Dari sharing firman Tuhan, kami belajar untuk kami tidak menghakimi. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami melihat orang lain sekitar kami dengan positif Tuhan, dengan pola pikir, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang benar, dengan pikiran yang positif. Kami nggak mau menduga-duga, kami nggak mau menghakimi orang lain, sehingga keluar dari mulut kami hal-hal yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik. Bahkan mungkin kami bisa marah-marah. Kami mau belajar untuk kami tetap
nggak marah-marah, untuk kami tidak menghakimi orang lain. Kami mau belajar untuk mengampuni. Kami mau belajar untuk mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkati anak-anak-Mu di rumah dengan kesehatan yang dari-Mu ya Tuhan, badan yang fit, tubuh yang sehat ya Tuhan, dan pikiran yang jernih ya Tuhan, pikiran yang baik, memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji dan disebut kebajikan, itu yang selalu kami pikirkan Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran kami dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk persekutuan komunitas online Yedija pada sore hari ini. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.